Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Mutia Andini dengan NIM 1905121400 dari kelas Sistem Informasi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, definisi standarisasi jaringan komputer. Kedua, OSI dan TCP atau IP. Ketiga, TCP dan UDP. Keempat, network protocol. Definisi standarisasi jaringan komputer adalah protokol atau standar kecukupan yang harus dimiliki oleh suatu kelompok agar suatu pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Kedua, ISO dan TCP atau IP. ISO dan TCP atau IP. Jadi, dahulu ketika masa-masa awal perkembangan komputer, ada pesaing dua vendor komputer yaitu International Business Machines Corporation atau disebut dengan IBM dan Digital Equipment Corporation atau yang dikenal dengan DEC. Masalahnya saat itu perangkat dari kedua vendor tersebut tidak saling kompatibel atau tidak saling cocok. Maksudnya begini, jika kita punya PC merek IBM, maka tidak bisa dipasangkan dengan perangkat, misal monitor atau printer dari vendor DEC. Demikian pula sebaliknya. Hal itulah yang membuat munculnya model OSI yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization dan TCP atau IP, model yang dikembangkan oleh Department of Defense. Model OSI dan TCP atau IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan networking. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP atau Internet Protocol adalah standar komunikasi yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Layer-layer dari OSI dan TCP IP pun berbeda. Jika OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP memiliki 4 layer. Lalu, apa saja fungsi-fungsinya? Apakah sama? Mari kita bahas fungsi-fungsi layer ini. Kita mulai dengan model OSI. Kita akan membahasnya mulai dari layer yang terluar yaitu application layer. Layer ini berfungsi sebagai perantara antara aplikasi, user interface, dan jaringan. Jadi, saat aplikasi melakukan request ke jaringan, misal web browser request sebuah halaman web, layer inilah yang menjadi perantaranya ke protokol terkait. Dalam contoh kasus adalah web protokol yaitu HTTP. Keenam, presentation layer. Layer ini bertugas menentukan format dan melakukan enskripsi data. Contohnya, saat teman-teman melakukan request halaman web, datanya akan dibentuk dalam format HTTP request dan dienkripsi misal supaya menjadi HTTPS menggunakan SSL atau TLS. Kelima, session layer. Session layer mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai, dikontrol, dan dihentikan. Contohnya begini, teman-teman pasti pernah buka beberapa tab dalam browser. Misal, satu mengakses google.com, satunya lagi mengakses webeffect.com. Nah, session layer inilah yang bertugas menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan data yang masuk tidak tertukar. Meskipun protokolnya sama dan masuknya juga bersamaan. Keempat, transport layer. Layer ini bertugas untuk menyediakan koneksi reliable TCP dan unreliable UDP. Maksudnya, reliable dan unreliable bukanlah terpercaya atau tidak terpercaya seperti kata Google Translate. Reliable di sini maksudnya koneksinya membutuhkan acknowledgement, sedangkan unreliable tidak memerlukan acknowledgement. Ketiga, network layer. Tugas layer ini yaitu melakukan pengalamatan dan melakukan routing.
Bisa dianalogikan bahwa layer ini menentukan kemana data yang dibawa akan dikirim dengan proses yang namanya routing. Ada banyak routing protokol seperti RIP, OSPF, EIGRP, dan lain-lain, yang masing-masing punya cara sendiri dalam menentukan jalur mana yang akan dilewati. Contoh perangkat di layer 3 adalah router. Kedua, data link layer. Data link bertugas menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media. Aturan tersebut biasanya berupa enkapsulasi. Kita akan belajar lebih jauh tentang enkapsulasi pada materi 1. Perangkat layer 2 adalah perangkat yang menghubungkan perangkat dengan media transmisi. Contohnya switch, bridge, NIC, protokol HDLC, TCP, frame relay, data unit frame. Dan layer yang terakhir yaitu physical layer. Tugasnya mengkonversi frame menjadi bits, menentukan karakteristik fisik media transmisi. Di sini data ditransmisikan dalam bentuk bit. Protokolnya Ethernet, RJ45, Fiber, Data Unit. Oke, sekarang kita lanjut pada layer pada TCP atau IP. Dimulai dari layer paling atas ya, yaitu Application Layer. Layer ini berfungsi memberikan service pada pengguna jaringan. Berikut adalah contohnya. Telnet memberikan layanan berupa remote atau akses komputer dari jarak jauh. FTP, File Transport Protocol, memberikan layanan berupa download dan upload file. Ketiga, Transport Layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Protokol yang berperan pada lapisan ini adalah TCP, Transport Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Kedua, Internet Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Contohnya, memesan data dan memberikan alamat pada paket tersebut. Melewatkan data antara Network Access Layer dan Host-to-Host Transport Layer. Routing datagram ke remote host. Ke-1. Network Access Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Merupakan layer terbawah dari model TCP atau IP. Menyediakan sarana sistem untuk mengirim data. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu TCP dan UDP. UDP atau User Data Protocol adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu apa perbedaan TCP dan UDP? Pertama, kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kedua yaitu karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Contoh aplikasinya yaitu contoh aplikasi yang menggunakan UDP dan TCP juga berbeda. Untuk UDP, contohnya adalah SendRPC, SNMP, DNS, TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Perbedaan TCP dan UDP yang keempat adalah jenis port. Perbedaan UDP dan TCP berikut terletak pada jenis portnya yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 491526535 untuk ephemeral port, port 11023 untuk well-known port, dan port 102449151
untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antara port satu sama lain harus berbeda. Transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Inilah contoh cara kerja TCP dan UDP, di mana TCP menggunakan koneksi dan UDP tidak menggunakan koneksi. Keempat, yaitu Network Protocol. Network Protocol. Pertama ada UDP, User Datagram Protocol, salah satu protokol yang berada pada lapisan TCP atau IP dan dapat mendukung komunikasi yang andal atau unreliable. Tidak andal yang dimaksud di sini adalah tanpa koneksi. Jadi protokol UDP memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer bahkan tanpa adanya koneksi TCP atau IP sekalipun. RTP, Real Time Protocol, salah satu protokol jaringan yang menyediakan fungsi untuk mengantarkan data secara real time, seperti misalnya data audio, video, dan lain-lain. Biasanya data dapat dikirim melalui layanan jaringan multicast atau layanan unicast. FTP, File Transport Protocol. Protokol jenis ini biasanya digunakan untuk melakukan unggah maupun unduh file. Keamanannya sendiri didasarkan pada username dan password yang dibuat komputer. Namun terkadang tidak sedikit juga anonimus diperbolehkan login. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol yang sudah tidak asing lagi dan umumnya kerap digunakan untuk melakukan transfer halaman web. Namun, sebelum adanya teknologi HTTP ini, para webmaster tempo lalu rupanya menggunakan protokol Gopher. Tapi sayangnya protokol Gopher hanya mendukung teksnya saja, sehingga dinilai tidak efektif untuk melakukan transfer dan download halaman website. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini berfungsi untuk memberikan alamat internet protokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan cable connection yang berasal dari ISP. DNS, Domain Name System, protokol jaringan dan biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet. Misalnya seperti peramban internet, email, dan aplikasi lainnya. DNS ini juga dapat membantu memetakan hostname dari sebuah komputer ke IP address. ICMP, Internet Control Message Protocol. Protokol ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Umumnya, ICMP kerap digunakan oleh sistem operasi komputer untuk memberikan pemberitahuan bahwa komputer yang dituju tidak bisa dijangkau. IMAP, Internet Message Access Protocol, protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email yang akan diambil, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemampuan yang dimiliki IMAP lebih baik ketimbang POP, Post Office Protocol, yang mengizinkan penggunanya mengambil dan mengunduh semua pesan yang ada tanpa terkait. HTTPS. Sebenarnya HTTPS merupakan protokol yang sama dengan HTTP, hanya saja berbeda pada tingkat keamanannya. Pasalnya HTTPS lebih aman ketimbang HTTP. SSH, Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antar dua komputer atau lebih. SLL, Secure Socket Layer, salah satu protokol yang paling banyak digunakan, terlebih untuk meningkatkan keamanan website, dan protokol ini juga digadang-gadang memiliki kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Tidak hanya mampu mengamankan website saja, SSL rupanya serta dapat memberikan pengamanan lebih untuk aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Sekian.
Inilah akhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah mendengarkan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.